الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyati, bahwa amal bergantung saking niatan. Semoga kita luruskan niat terlebih dahulu, bahwa perjumpaan di siang hari ini menimba ilmu yang kita tujukan hanya untuk Allah semata, dan semoga Allah berikan ibu, bapak, dan sehat selalu, istiqomah beribadah, dan balasan dari Allah surga Firdaus A'la, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang kedua, ibu dan bapak, satu hadis riwayat datang dari Sulaiman ibni Suradid, wonten kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dikisahkan dalam riwayat menikah, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'a rajulani, tiba-tiba datang dua orang, yasabbani, dan mereka saling melaknat, mereka saling marah di antara satu dan keduanya, wa yasubbu ba'duhum ba'da, dan mereka saling menghina satu dengan yang lainnya. Summa hatta ihmarra wajhuhu, sampai nampak merah wajahnya, dan intafakhat audajuhu, dan sampai terlihat dari urat lehernya karena sebab marah. Summa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala qaulin idza qultumuhu la dhahaba mimma yajid. Hai para sahabat, maukah kalian semua aku tunjukkan satu perkataan, sebuah perkataan, idza qultumuhu la dhahaba mimma yajid, jika seandainya kamu ucapkan maka akan hilang seluruh marahmu, seluruh api emosimu. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Lafaz yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billah minasyaiton ar-rajim, atau lebih tepatnya ta'awudz, ngoten nggih. Sampun ibu dan bapak, niki satu hadis riwayat dari Sulaiman ibni Suradid di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ringkas tetapi memiliki makna hukum yang besar. Dalam satu riwayat Sulaiman ibni Surad muttafaqun alaihi, kisah suatu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kebiasaan Rasulullah bersama para sahabat, yaitu duduk untuk memperbincangkan dari ilmu. Maka kebaikan dari ilmu itu ada pada majelisnya. Maka seperti halnya Nabi, dalam banyak riwayat beliau duduk menyebarkan ilmu di masjid, bahwa asli ilmu itu bermuara dari masjid. Makanya sebetulnya kalau ditanya, Mas, majelis ilmu paling saya tempuh di semua tempat boleh. Tapi kalau berbincang tentang yang terbaik adalah masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi azza wa jalla masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Karena masjid tempat di mana Rasulullah dahulu menyebarkan dari ilmu syariat. Meskipun hari ini banyak fenomena kalau majelis ilmu di hotel, di ballroom dan sebagainya, silakan gitu. Di tempat wisata ada apa-apa, tapi yang paling utama adalah ilmu
dikembalikan kepada asalnya wonten masjid seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya duduknya Rasulullah bersama para sahabat bahwa tidak ada pembeda antara Nabi dengan para sahabat, menunjukkan tipikal dari ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau. Beliau memiliki sifat rendah hati. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sering makan bersama, minum bersama. Ibu bapak, di riwayatnya Abu Hurairah ketika Nabi memberikan satu gelas yang diputarkan, yang diputerin untuk para sahabat, itu dalil minuman satu gelas dipakai beramai-ramai niku sami angsal. Sebagaimana sisa makanan Nabi dimakan oleh para sahabat yang lain, itu diperbolehkan di dalam syariat, silakan, tidak mengapa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba lewatlah dua orang laki-laki yang saling melaknat satu dengan yang lainnya, saling marah, api emosi mereka tersulut, saling menghina satu dengan yang lainnya. Ini dalil bahwasanya marah memiliki tipikal ciri-ciri, yaitu saling melaknat, saling marah, dan saling menghina. Makanya marah itu adalah api yang harus didinginkan dengan wudu, dengan kalimat ta'awud. Sebagaimana dengan wajahnya yang memerah, terlihat urat lehernya, niki tanda ciri seseorang marah besar. Marah besar niku api yang tidak mudah dikendalikan. Makanya sampai memerah wajah dan nampak dari urat lehernya. Hasilnya pripun? Saling menghina, saling menghujat, saling melaknat. Niku marah. Makanya wajah marah itu salah satu dari tanda orang yang sedang marah. Wajah yang merah, gitu. Makanya jenengan kalau melampat tenggalan, tenggoro asalam, enten ibu ini abang-abang, ini wong nesu kabeh. Nah, ngaten nggih, niku wong nesu nggih. Makanya nek medhok nesu to, Bu. Kok ra ilang-ilang nesune nggih. Oh, jebul nggo gincu nggih. Itu nggih. Tidak sama nggih. Nah, seperti urat leher yang nampak sampai bekas di sini. Berarti dalil pripun? Marah niku memberikan dampak yang besar. Itulah sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ausini, berikan aku wasiat. Qala la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan marah, dan jangan marah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya mau menguraikan di sini rumiyin bahwa melaknat, marah, menghina itu produknya dari marah, ya. Hingga wajah memerah, terlihat urat leher, maka bahwa marah itu adalah keburukan yang memang harus dihentikan. Sebagaimana di hadis riwayat Abu Hurairah di kitab Bukhari, Muslim tidak meriwayatkan. Datang seorang laki-laki lalu berkata, ya Rasulullah ausina. Bapak Ibu, kalau kita melihat dua hadis niki, Nabi niku tempat direpoti para sahabat gitu. Nesuwe ning ngarepe Nabi, nggih kan? Repot tidak punya ilmu datang kepada Rasulullah. Makanya kan semuanya tanya, ya Rasulullah beri aku wasiat. Berarti pripun? Nabi adalah rujukan umat, ngoten nggih. Makanya Nabi dengan sifat yang beliau miliki begitu dermawan, begitu ringan tangan, mudah berbagi, niku menunjukkan semua orang yang memiliki kapabilitas diri menjadi rujukan umat, mesti piye ini saya entengan, lomo, suka berbagi, karena sering direpoti. Loh, Nabi niku lomo banget loh, yang pernah saya sampaikan di sini, masuk ila atau iyahu di hadisnya Anas. Nabi kalau disuwun apa, diminta apa yang beliau miliki, pasti diberikan kok, Bu. Dulu sahabat pernah seneng dengan sorban beliau, dilepas, paringke. Makanya Nabi niku dermawannya ra ketulungan. Lomo banget. Nah, nek iso kayak Nabi nggih, pengajian enggak karo koncone, enek koncone ngomong, "Bu, ali-alimu apik men copot kekno." HP-ne kok apik men copotnya. Nek tenan ana wonge, aku kabari. Aku tak ngelem mobile. Ya Mas. Apa ana? Ketok ya ora ana sih, nggih. Makanya Nabi niku selalu di-reporting. Dimintain wasiat dan sebagainya, datang lelaki menjumpai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah ausini, wasiatilah aku, la takdab, jangan marah, ojo nesu.
Bapak Ibu, kita bahas kedap, kita ambil hikmahnya. Di sini Rasulullah dimintai wasiat. Rasul menjawabnya gampang banget, ringkes. La taghdab, aja nesu, aja nesu, aja nesu. Diulang sebanyak 3 kali. Bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan la taghdab, aja sampai nesu, itu menunjukkan apa? Jawaban itu adalah isian dari wasiat. Bahwa Nabi tidak menjawab dengan uraian ilmu yang begitu panjang dan lebar. Tidak. Nabi di sini ditanya, wasiatilah saya wahai Rasul. Karena gaya dari wasiat itu ringkas. Misal jenengan ngomong, Mas Ustaz, paring kula petuah aja. Saya kan bicara ringkas. Ngeten-ngeten Bu, pakai jilbab istiqomah sampai mati, udah petuah. Kalau jenengan ngendikan, Mas Ustaz, nasihatilah pula. Lagi dobiangan. Saja orang kata-kata. Makanya Nabi di sini, karena dimintanya wasiat, itu tidak akan sama dengan nasihat. Kalau nasihat itu nanti masuknya uraian ilmu, dawa banget. Kayak niki nggih pengajian, ini nasihat. Kalau bicara tentang wasiat, ringkas, pendek, langsung nabrak pada inti masalah. Bahwa inti masalah manusia itu terbukti marah. Makanya kalau Nabi tabrak des, sudah selesai. Diulangi sebanyak 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti bukti dosa terbanyak yang datang kepada manusia itu dari pintu nopo marah. Makanya Nabi ditanya wasiat, langsung ringkes, padat, jelas, des, nabrak. Karena itu adalah pusat problematika permasalahan hati setiap manusia. Nesunan. Makanya gaya yang diminta oleh sahabat wasiat ringkas dulu. Kalau nasihat panjang, makanya wasiat itu seperti hibah. Wasiat itu bisa lari kepada hibah. Misal, waris mewaris itu kan tidak sama dengan wasiat, Bu. Kalau meninggal jenazah, yang pertama ditunaikan apa, Bu Ibu? Yaitu adalah biaya untuk pemakaman. Yang kedua menopo? Utang piutang. Yang ketiga nopo? Wasiat. Tidak boleh lebih 2/3 total harta. Nggak boleh. Wah, yang muncul 2/3, habis sudah kan? Habis sudah, nggak ada warisan. Baru lebih warisan. Dan wasiat itu bebas, unlimited. Dan wasiat itu tidak harus mensyarati jenengan harus tua, jenengan sakit, boten, masih muda, sehat. Anak-anak dikumpulkan diwasiati boleh. Anak-anakku, ibu ame wasiat ya. Ya Bu pripun? Iki gadeng ibu duwe hartane melimpah, kata ngasek bingung sing nyimpen nang ndi-ndi sak nggon bodoku kabeh. Iki tulung ya dirungokno. Mobile Grand Max kae dikekno MSR gen dinggo wirawiri. Terus mobile kae terus sing Innova Reborn kekno masjid kampung gen dinggo operasional desa. Terus pajerone kok Mas Hendro. Ibuke takon, "Lah mobile dienggo saiki ya urung duwe le." Jenenge ra wasiat niku dagelan ya. Maka wasiat itu adalah diperbolehkan tanpa mensyarati jenengan gerah atau sepak. Enom tidak masalah, Bu. Seperti ini, wasiat berupa petuah, ringkas, padat. Dan Nabi menjawab dengan kalimat, aja nesu, jangan marah, sebanyak 3 kali. Pengulangan dengan 3 kali menunjukkan sebuah takkid. Takkid itu kesungguhan permasalahan, Bu. Berarti benar-benar manusia itu jatuhnya ada di perkara marah. Makanya terulang sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti problemnya marah itu benar-benar besar. Lah piye ora gede, bagaimana nggak besar masalah marah, Bu? Marah itu mengubah segala hal. Tak ulangi. Marah itu mengubah segala hal. Kenapa mengubah segala hal? Dengan marah, ibu-ibu pirsa, orang yang soleh bisa menghina, Bu. Okay? Dan orang yang berilmu bisa langsung terlihat bodoh, Bu. Kan? Orang yang lemah lembut, ya Allah bisa langsung dolim gara-gara marah. Rumah tangga bisa cerai loh, Bu, gara-gara marah. Ya kan? Persaudaraan, Bu, Bapak Ibu, bisa langsung pecah gara-gara marah. Bahkan pembunuhan pun bisa terjadi gara-gara apa? Marah loh. Makanya marah, setiap orang itu pasti punya alasan sebab marah. Cuma yang jadi permasalahan adalah menopo cara mensikapinya, Bu. Makanya kalau Rasulullah diparingi dalil, nek kowe nesu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang sudah marah kalian. Karena amarah itu menghantam iman. Semuanya.
Dengan judul kita hari ini, amarah membakar iman. Kenapa membakar iman? Karena orang yang soleh akan menjadi menghina. Orang berilmu akan tambah bodoh seketika. Orang lembut terlihat dolim langsung. Orang rumah tangga bisa cerai. Orang yang memiliki persaudaraan bisa pecah gara-gara marah. Pembunuhan pun bisa terjadi gara-gara marah. Makanya marah itu sebetulnya innama sabr inda sadmatil ula. Sabar itu ada di hentakan pertama. Sabar itu harus dimunculkan di hentakan awal perkara. Ketika mendengar kabar ngaten-ngaten yang menakutkan, mengagetkan, ujian pertama kali adalah hentakan pertama ketika mendengar kabar. Kalau bisa bersabar, astagfirullah, berarti jenengan bersabar atasnya, Bu. Kalau sing metu kuwabeh umpatan, berarti menunjukkan jenengan boten sabar. Makanya hidup ketika ada marah dengan solusi a'udzubillah, bahwa orang wong soleh, orang wong berilmu, orang wong bijak, tidak orang yang lemah lembut, tidak orang yang menikah belum menikah, semua bisa berpotensi untuk marah. Marah niku semua fitrah, Bu. Fitrah marah. Rasa dado masalah duit dihapusi wong kadoan, numpak motor wae ning dalan ngisi pengajian wis ini marah-marah tok. Lah enten ibu teng iri belok kanan. Masyaallah nggih. Mak keluar ya Allah sabar. Jajari Bu, becang reteng meneh, nggih sing ngati-ngati langsung dupakis. Makanya di jalan pun kita pun harus sabar ya. Harus sabar, pokoknya sabar. Sabar tidak ada batasnya. Ketika sabar ada batasnya, berarti tidak sabar. Masa berilane batasnya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan solusi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah dalil ibu bapak bahwa marah itu adalah bagian dari perbuatan setan. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkuncup, Bu. Dan ini bukti bahwasanya setan itu produk hasilnya adalah marah. Nabi diruan Ibnu Abbas, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Jenengan kalau marah berwudu. Wa idza kana qa'iman, kalau berdiri belum hilang, duduk. Wa idza lam yadhhab, jika duduk belum hilang juga rasa marah itu, maka terlentanglah untuk tidur. Hilang insyaallah. Misal jenengan marah nggih langsung wudu. Nek ra wudu urung hilang, mah dibesar coba. Hilang ya nggih. Gebyur soalnya nggih. Karena memang air itu memadamkan dari panas. Orang marah kan panas banget toh. Makanya orang marah itu yang perlu diingat satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan diturutin semua lisan. Masya Allah, marah itu ujiannya di lisan. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Jabir bin Abdillah di kitab Bukhari Muslim, la tuwafiqu minallahi sa'atan fayustajaba lakum. Jangan berbicara buruk, berbicara kotor untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, untuk harta, untuk kehidupan. Karena jenengan tidak tahu di waktu apa jenengan berucap, jenengan ngendika mak telucur Allah mireng diparingi ijabah. Jadi tenan lho, Bu. Makanya hati-hati nggih orang tua kalau ngomong sama anak, nggih, anak mbok piye ameh polah petingkae wis pokoke sabar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setane wakeh nggih lho. Makanya ibu-ibu ya lucu kok, anak jatuh sih disalahke mejane. Oh, mejane nakal. Ya lho. Berarti kan benar kan? Bahwasanya pengolahan emosional untuk mengucap a'udzubillah itu tidak mudah. Ketika apa? Ketika marah. Ketika jenengan berdiri tidak kunjung marah hilang, maka duduk, Bu. Kalau lenggah boten hilang, manglumah berbaring turu. Hilang nih, Bu. Tinggal turu. Tang ini kapan? Besok. Hilang langsung. Makanya marah itu bisa dihilangkan dengan berwudu. Berarti pripun? Wudu selain untuk masuknya syarat ibadah, selain menggugur dosa, dia menjadi penangkal dari yang namanya syaitan, yaitu marah. Makanya diberikan solusi oleh Nabi SAW. Ketika marah itu tidak bisa untuk dikontrol dengan cara yang tepat, orang soleh pun akan menghina. Orang yang berilmu mengumpat dengan marahnya nampak bodoh. Ya, makanya terlihat seseorang itu dengan ketika pas refleks marah atau apapun. Makanya kenapa dalam Islam niku perjalanan jauh niku dikatakan safar. Kenapa safar? Dari kalimat isfar. Kenapa isfar? Isfar itu artinya terang benderang. Kenapa safar perjalanan jauh dikatakan sebagai isfar? Karena orang safar akan nampak aslinya dengan terang benderang. Pengen tahu asli orang lain, Bu? Ajak mawon safar.
Aslinya bagaimana ketinggal, naik mobil, marah-marah, ngumpat orang lain, semua binatang juruk ditoke kabeh, Masya Allah. Dari binatang, dari gapura selamat datang sampai selamat tinggal. Kabeh ditoke sabar, sabar, gitu Bu. Memang di jalan itu harus banyak sabar. Makanya ibu-ibu, kalimat dengan sabar ini menunjukkan terang benderang bahwa manusia akan nampak asli hidupnya, asli wataknya, sifatnya ketika sabar. Jadi kan bisa melihat orang benar-benar lomo, pemberi, asik, dermawan, nampak di safar kok. Kalau pergian suka bayar bensin lah mungkin, atau mentraktir temennya. Makanya etika safar itu semuanya harus paham gitu. Kalau nggak bisa urun mobil, ya harus belikan bensin lah. Kalau nggak bisa belikan bensin, ya udah bayarin etol lah. Kalau nggak bisa etol bensin, ya sudah bayar makan lah. Kalau nggak bisa bayar makan, ya sudah raiso kabeh nyopir wae. Nek raiso nyopir wis rasa melu kowe gitu di hama asli. Nggih, teko ngeboti mobil ra raget babar blas mangane paling akeh 3 piring. Ya jiko lawu paling enak. Makanya orang nampak asli, dermawan tidak, cetil tidak, pemarah tidak, aslinya ketika safar. Makanya kenapa? Ada hadis riwayat Abdullah ibni Amr ibn al-As. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah ayil islami afdol. Islam apakah yang paling utama? Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Tut'imu to'am. Kamu memberikan makan. Yang kedua, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, mengucap salam kepada orang yang ditahu atau tidak tahu. Memberi makan. Hadis makan itu menjadi wasilah pahala. Sebagaimana menjadi jembatan kita bisa melihat orang berwatak asih dermawan tidak. Memberi makan. Bepergian 5 orang pakai mobil. Kalau punya teman tipikal suka menraktir, Bu, dia masuk dengan tahap keimanan yang baik, keislaman yang tertinggi. Kenapa? Memberi makan. Makanya budaya mentraktir itu baik. Dan biasakan seperti ini, Bu. Kalau pergi sama teman-teman, Bapak. Sekarang kalau jenengan pergi sama teman-teman, katakanlah satu mobil 6 orang, makan di Taman Sari. Kalau sampai makan bareng-bareng, tidak disepakati sopo sing bayar. Minggu mangane mikir kabeh lho. Sopo ya sebenarnya ya? Sopo ya? Mikir kabeh lho. Mengko nek rampung naem, etok-etok doning awak mandi kabeh. Seiya wetengmu loro. Hindari kan. Makanya kalau bisa bayari semuanya. Wis, maem kabeh, aku sing bayari. Enak, cuma harus tahu etika dasar tidak tertulis ketika ditraktir koncone. Ketika dibayari temennya untuk makan, jangan ngambil lauk luwih enak timbang sing bayari. Makanya kalau jenengan traktir, udah ambil aja aku tak sing bayari. Biasanya teman-teman nunggu jenengan ngambil opo, mundute nopo untuk dasaran dia ngambil lauknya, Bu. Di saat jenengan ditunggu, karena jenengan mundut nopo, mundut to ning Taman Sari misal sego karo kuah bayem wis pitok wae. Kok kanca-kancane jiko sego campur uyah. Bayar neng kasir. Iki ameh tuku apa ameh njaluk to, Mbak? Ya memang seperti itu, Bu. Kaidah tidak tertulis ketika ditraktir teman-teman nggih konten niku. Jangan ngambil lauk lebih mahal. Jangan makan lebih banyak. Terkadang kita punya temen rai gedek sirah banteng ya, Bu. Kene pesene es teh karo kula gendho pesene wedang putih. Lah kok malah pesene jus leci ki opo meneh? Oh alah rai gedek, rai gedek. Mak emang engking situ saya pernah karo bolo-bolo. Datang tamu dari Lombok, kula ajak makan teng mriku. 8 orang kan, ya Allah pesene ngeri-ngeri banget iki gurame telu, udang galah, cumi, mending ya es teh ya niku jus leci, jus lemon, pokoknya neko-neko lah, biasa unjukan 1 gelas selawe oke. Ya Allah, rapopo lah pikir kula wong kanca ora tau moro ya wis gen lah. Ketika mereka excited kan, ya Allah bro enak banget ya, ya wong kira tau jajan enak kok, batinku lho ya. Maem lahap, kanca-kanca kula ki maem lahap, Bu. Aku meneng sirahku mikir karo ngitung gurame ini telu 120 kan gurame kuno kan 120.000 kan peng telu es leci 25.000 es teh semene jadi maemku koyo ora nikmat blas. Makanya kalau jenengan lihat ada kelompok orang yang makan di restoran enek sing lungguh meneng depro abet sanggo pikirane ya Allah pucet cahyane ulate ditekuk-tekuk lho Bu iku sing bayari kuwi iku sing bayari kuwi. Percayalah dia yang bayari. Wah, betul banget. Makanya sedekah itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang percaya bahwa harta tidak akan terkurangi. Bu, uniknya Islam, Bu.
Ketika Rasul mengatakan di hadisnya Abu Hurairah di kitab Muslim, "Mana qasat shadaqatun min malin." Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Bahasa Arab mal niku napa? Harta. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Oke ya, sepakat ya. Rasul tidak pernah mengatakan angka yang disedekahkan akan berkurang orang. Makanya mengatakannya harta. Karena tidak angka, sebab hitung-hitungan manusia dan Allah tidak pernah sama. Kita manusia sedekah uang 100.000, sedekah 50.000, kurang bu, sisa 50.000. Tapi Islam enggak, hartamu tetap utuh, bahkan akan bertambah lipat-lipat. Makanya kalimatnya temriki, malun harta tidak akan berkurang, bukan angka. Mergo ongkone sudah, tapi hartanya enggak. Makanya percayalah sedekah. Sedekah itu dari bahasa Arab sodakotun, dari sidekun, artinya percaya, sidik. Makanya kalimat sidekun itu kan percaya, sidik, sodikun. Jenengan kalau punya tetangga namanya Pak Sodik, ya harus jujur. Duit tangga Pak Sodik ngapusi. Kira Pak Sodik, ya kan Bu? Makanya sidik, sodakoh, sidekun, artinya percaya. Maka kalau sedekah hanya orang-orang percaya saja. Makanya Bu, biasakan percaya sedekah nggih. Gajian Bapak 2.500.000 kan UMR Solo kan. Sedekah kemawon ning masjid 2.400.000 50.000 ngoten nggih. Turah 50.000. Berapa sebulan piye? Topo. Topo. Ya lah, enggak perlu kayak gitulah. Makanya sedekah itu banyak hal kok, Bu. Seperti di hadisnya Abu Dzar, tu'inu sani'an aw tasna'u li'aruqa di Bukhari Muslim. Termasuk sedekah yang terbaik adalah mencukupi orang yang sudah tidak lagi berpenghasilan. Siapa targetnya? Orang tua yang pensiun. Makanya orang tua pensiun dikirimi uang oleh anaknya, itu pahala baginya, Bu. Termasuk sedekah yang terbaik. Dan biasakan jatah orang tua yang di desa sudah tidak lagi punya penghasilan, itu sebagai sedekah terbaik. Saya pun sampai hari ini tak lakukan, Bu. Moro tua kali ibu keluar dewe, pokoknya adil kudu roto. Makanya ibu-ibu kalau anaknya di Jakarta kirim uang, terima saja. Dia seneng, Bu, itu pahalanya dia. Dan bangga juga. Terkadang orang tua itu malah menggak, iya. Le, pengirim ibu toh. Oh, enggak Bu. Ya Allah le, uripmu durung jejeg lho. Sok ben wae ya nek wis jejeg nembe kirim Bu. Lah nek ngenteni jejeg wis mati sik, mboke. Jejeg niku piye? Wong duwe omah pengen duwe mobil, wong di mobil pengen tuku mobil sing keloro. Ora nek entek-enteke. Terima saja, doakan. Le dikirim toh. Enggak Bu, matur suwun ya tak dongakno muga-muga berkah ya Le. Aja lali bulan depan 10 juta ya Le. Ya ora apa-apa lah, nggih. Enggak masalah lah. Nek kendel ya. Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan sedekah itu tidak akan pernah berkurang, Bu, hartanya. Nah, kembali lagi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan marah itu adalah bagian dari syaitan, Mas. Apakah selalu pemahaman marah itu buruk? Tidak semua marah itu buruk juga, Bu. Ada kondisi, keadaan marah itu diperbolehkan dan menjadi syar'i. Contoh, gitu. Ketika kita bicara masalah marah, apakah tidak semuanya itu tercela ataupun iya? Satu riwayat, hadis Abdullah ibni Mas'ud di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW dahulu kala ketika didatangi seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang lelaki mendatangi Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, inilah ata'akharu sholati min ajli fulanin mimma yutilu bina fiha. Wahai Rasulullah, aku sudah keluar dari barisan shaf jamaah sholat wajib karena sebab fulan imamnya membaca terlalu panjang. Faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beliau dikeluh kesahkan seperti ini, Bu, langsung marah karena ada makmum keluar dari shaf jamaah sholat wajib, sholat sendiri di luar, gara-gara imamnya bacanya kepanjangan. Nabi faghadiba ghadban syadidan. Nabi di situ marah besar, lam aramis lau qablah qattun. Saya belum pernah melihat marah Nabi seperti itu besarnya. Wahmarra wajhuhu, sampai wajah beliau memerah.
Sumayakul, dan Nabi berkata, ya ayuhan nas inna minkum munafirin. Hei para sahabat, sesungguhnya kalian semua telah membuat para umat lari dari syariat. Kenapa? Inna fikum munafirin, karena imamnya terlalu panjang, Bu. Do melayu kabeh. Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Siapapun yang sholat jadi imam untuk umat, maka falyukhaffif. Sholatnya pendekkanlah saja. Fa inna fihimud dha'ifu was-saghiri wal kabir wa dzal hajah. Karena di dalam imam itu, di dalam sholat jamaah, ada orang yang sakit, ada anak kecil, ada orang tua, dan ada orang yang tergesa-gesa karena punya hajat segera pergi dan urusan. Ibu-ibu, Bapak, saya bahas dulu ya, menjawab pertanyaan. Mas, apa berarti marah itu semuanya tercela? Enggak, Bu. Ada marah yang diperbolehkan ketika marah itu dalam urusan ilmu. Seperti hadis ini, datang seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, saya sudah keluar dari barisan shaf salat jamaah karena imamnya kepanjangan. Ini dalil nggih. Ketika imam kedawan mocone, Bu, pendekkan mawon, jenengan dengan keluar tidak masalah. Salat dhewe teng jaba. Masalahnya ukuran panjang dan pendeknya satu dengan orang yang lainnya beda-beda nggih. Enten wong niku nek diimami, imame maca inna a'tayna kal kautsar wis kedawan kok. Ya itu kan. Ah, suwe banget sih aku lho. Inna a'tayna kal kautsar suwe banget nggih. Mungkin ya ada orang niku nek maca emang harus panjang banget. Dan ketika dia keluar pergi meninggalkan tempatnya, lapor kan karo Nabi. Ternyata Nabi marah besar, Bu, melihat dari kejadian tersebut. Dan saya belum pernah melihat marah Nabi sebelumnya seperti ini. Ini dalil bahwa marah karena tujuan ilmu itu boleh. Misal, okay, saya hari ini pengen marah kali jenengan, diperbolehkan buat Bu. Angsal-angsal mawon lah. Kalau kula gelem ning ya apa? Jamaah nek dinesoni kok malah rata kok pengajian meneh. Wong dimpuk-empuk nang ini ora mangkat toh. Apa meneh diseneni. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang saya tidak berkenan di dalam pengajian dari jamaah, ora tak loke, mbok gen. Saya profesional juga. Wis tak empat dhewe tak konsumsi dalam hati saya, paling tak eling-eling raine. Ngoten mawon. Wis ngoten mawon. Ora meh tak loke. Jamaah bawa anak kecil melayu, bengok-bengok, teriak-teriak. Aku rame negur, Bu, anaknya tolong dikondisikan. Aku mau tegel. Ibu ya ini cilik malah mulai ke pengajian. Dia kan cidro selama-lamanya, Bu. Moh, aku rata piye-piye tak meneng bae. Mung paling batin kok mboke menteleng tok ya. Tapi ya keten nggih. Karena memang tidak semua jamaah itu siap ditegur, Bu. Sekarang jenengan itu bukan santri. Kalau santri tenan tak dupa. Kalau jamaah enggak usah lah ngapain. Cidro mengko lara. Nggih, makane kula dhewe bebas. Bukan berarti kula pengajian bebas iku ya sak penake dhewe. Bu, Bapak kalau gelem curhat cerita pun, hati seorang ustadz itu banyak gundah gulananya karena perbuatan jamaah. Pengajian gertriwis, dewi boyo meneng, lambene iki mbok diisolasi lho. Nggih, rame ni rame-rame. HP gini pengajian iki di silent lho, nembe ngomong Shopee. Apa iki? Kuwi di silent lho. Yo jenengan iki tuku online aku ngerti kowe duwe duit. Terasa diomongi Shopee kan mari anyel ya. Tapi kan aku rata angkat, silakan pengajian. Ya Allah, buka tahu susur, dimakan ngemplok, kena nopo lomboke kepedesan. Ya Allah, ngasih nyuara tekan gini loh, Bu. Emang rumahnya aku krungu banget ya. Jadi ustadz itu kan super melihat jamaah. Jenengan lo, sikilmu kok garuk-garuk kayak ketok loh. Ketinggal. Ada tuh jamaah tuh yang suka video tapi diem-diem di atas tasnya ngeten. Aku yang ngerti lah. Emang rumah saya ketok, coba bezingat. Makanya pas kamera action videoin kula rada degek. Rewes rampung lebih biasa. Kelihatan lah Bu. Makanya nggak usah dianggap nggak terlihat. Nampak. Makanya kalau disuruh curhat, hati ustadz niku ya tetap enek grundelan kata. Tapi kan ramai diomong nggih. Profesional nomor 1, Bu. Apapun halnya, tak ge nomor 1. Misal nggih ngapunten. Ini ngomong ke zaman salaf mawon. Di zaman Imam Salaf, seperti Syafi'i ketika duduk dalam majelisnya Maliki, makuntu usafih ala warakati wa qa'ati safhati indal imam.
Saya kalau duduk di depan Imam Malik, saya tidak berani membuka buku sampai terdengar suara srek, itu tidak pernah berani. Karena di zaman dulu, sampai terdengar suara kertas srek, itu nggak beradab. Kita hari ini orang srek. Kitab bahasa Arab ilmu hadis, orang srek tuh, malah ngetok dua. Tambah ngadab asli. Suwe metu umbele. Tambah ngadab niku. Jangan meletakkan kitab di bawah jok nggih. Mbok duduki soal itu. Dan kitab ilmu ada lafaz Allah dan Muhammad, letakkan dicendelke. Ibu-ibu kalau melihat saya ngisi pengajian bawa kitab pripun? Saya bawa tas kecil kain kan. Karena saya jagani rane goncok. Ternyata bawa kejuk kira cukup lah kendaraan kecil kan. Makanya di tas adabnya. Jangan didilat pakai niki Bu, gilani banget. Jijiki lho niku. Enggak boleh. Majlisnya Imam Rabi, idza sami'a sautan akhadana an sumaroja. Dulu beliau niku nek ngisi pengajian kepada murid-muridnya, enten suara jamaah muridnya ngomong langsung mundut sandal mulih kok. Umpama dipraktekke ketoke apik ya. Enek jamaah ngomong langsung mulih. Hendro mulih ngomong kan. Tapi kan tidak semua orang tahu ilmunya. Wala atajara an asroba amama syaihi. Kami dulu kalau belajar di depan guru paling nggak berani meminum dari air meskipun dalam kondisi haus. Guru berbicara, minum itu tidak beradab, Bu. Ini kan skalanya ulama salafiyah. Nek di santri saya praktekkan. Ngasih kowe wani ngombe aku ngomong tak daprak tenan lho kowe. Enggak ada yang berani. Tapi kan kene ra santri. Bebas. Jadi kan karo bubure ra apa-apa kok. Ra masalah kok gitu, Bu. Go kacang godhong ra masalah. Kalau bicara tentang skala ilmu, bukan tempatnya makan minum ketika guru ngomong lho. Ning kan aku rame tak lokke mbok yogen. Makanya jamaah niku ngasih ngombe mak seruput. Pengajian belum selesai metu makanan kan mari anyel dongkol ya. Tapi cuma kan aku profesional. Pernah ngisi pengajian Ahad pagi jam 6 pagi. Nah tak miring ngomong, Mas Ustadz nanti keluar makan soto, nggih Pak. Saya kira jam 7. Tengah pitu wis disebar sotone tok. Kan ini jam tengah pitu kok metu soto. Ah, mungkin kuahnya belum dicor. Lah kok pas dibagi niku kuahnya pun enten. Iya kan? Jadi aku ngomong ke ilmu, sirahku bayangke soto. Mikir soto. Lah kok wis dicor. Masa nemangan jam itu opera medok. Mungkin enak lah. Susul karak, tahu tempe, sambel, terus enten nopo kecap, sebagainya kan. Jam 7 kurang 20, panitia gerilya. Punten Bapak Ibu dirahapi je. Di situ Bu, hati kula berkecamuk nesu biyen kula. Wong pengajian durung rampung lho, jamaah ngangkat mangkok mak kluntang kluntung. Lho jangankan makan, wong pengajian enten sing ngadeg ke kamar mandi mawon moto mentulung kabeh. Iya kan? Apalagi metu makman. Belas ra kondusif. Suasana jadi gak enak. Kula handlingnya kepada jamaah susah banget. Public speaking itu yang paling tersusah apa, Bu? Bapak megang fokusnya jamaah. Kontrol handle-nya itu yang paling susah. Iso gawe jamaah fokus ketawa bareng niku angel lho. Apa nggak berhasil membawa satu jamaah sak masjid guyu kabeh. Siji ra guyu aku kepikiran dhek yo. Kok dhek iso ra guyu ya? Sampai hatiku hampir patah lho. Kok iso ra guyu ya? Kaliane guyu lho, dia guyu dia menerang dhewe. Itu tak pikir lho, apa meneh iki maem ning pengajian isi setengah jam. Mangkat nika para jamaah ngangkat mangkok kuntang-kuntung. Kan ra kondusif kan. Sabar, Bro. Aja emosi. Profesional. Tak sabar se jam 7 kurang 10 enten ibu-ibu bengok-bengok suarane banter. Weh, sambel weh, langsung mulai aku. Weting aku, Bu. Akhirnya panitia niku ngoyak kula sak didro ketingane duka. Lah piye ra duka, Pak? Wong pengajian durung rampung kok wis botoknya maem. Iku ra adab lho niku. Masalahnya tadi ra fokus. Karepe panitia apik, rampung pengajian jamaah wis dahar wareg tuntas rampung garek diangkat. Ini sing luwe kok. Rumangsane sing luwe iki gerjame tok iki yo, dia luwe iki. Karepe ra wong pengajian, wis do wareg ndang mulai jam 7 pas sesuai waktunya. Lah kene urung madang kok. Kan mesakne usate to. Akhirnya ya wis, Bu. Dan iku wis rameh ngisi meneh pengajian. Pangger pengajian ra nyaman tak blokir nomere yo.
MSR wis 3 tahun toh, nyaman banget no. Alhamdulillah. Kalau jenengan ngasih rapat tuh iso edan kula. Bulan depan niku kula kan umroh ya, umroh mandiri. Sama kumpulan teman-teman lah, 15 orang 2 pekan saya bu umrohnya. Nah, niku kan awal Agustus aku ngomong, pokoknya Setu pertama kudu neng Solo sik lho ya. Bar ki nembe mangkat umroh. Lah ngopo ta? MSR. Tenan ya. Makanya umpama wis kebacut tuh bas tiket, Sabtu pertama belum diisi pengajian MSR, kula wis mabur tekan Jeddah. Aku numpak pesawat dari mana kok? Berarti mabur meneh. Percaya mboten? Betul. Ya percaya Allah. MSR gitu loh. Muslimah Solo Raya. Katanya. Muslimah Solo Raya. Gak kerasa loh Bu, jadi 3 tahun loh kita. Cepet banget ya. Gak kerasa kan? Gak kerasa aku sing krasa. Pengajian siang-siang kira krasa besi ya kan gitu. Wis barma ngantuk hawane entuk pejokan selanjar ngisor bayar ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turu tek. Makanya jamaah pengajian itu yang paling susah dikontrol niku 2 waktu. Pada subuh sama pada duhur. Kulo niku heran enten pengajian nyun pada duhur ya. Ternyata juga pada semangat, ya ora masalah sih. Kan paling susah di 2 waktu niku Bu. Pada subuh kali pada duhur kan abot dia kan. Musuhnya kan ngantuk. Sebetulnya itu yang ngantuk bukan jenengan mawon, aku dhewe yo ngantuk lho. Ya aku dhewe ngantuk. Ning goi bareng mirsani jenengan langsung padang, ya Allah. Lambemu lamis mentondro, tenan yo. Dadi ustaz nek lambe ora lamis ora payu. Baik. Nah, makanya ibu-ibu Bapak Nabi marah langsung. Makanya guru menyampaikan ilmu marah niku ora apa-apa, cuma aku ora gelem sing ngopo. Karena jamaah saya takutnya dia gak bisa nerima dengan pemahaman yang benar gitu. Akhirnya terus kecil hati dia pulang gak mau berangkat pengajian lagi rapopo. Rapopo aku tak is mengorbankan hatiku mawon. Jadi kan sak karepmu wis bebas salto rapopo kok terserah nggih. Terserah. Lalu Nabi ngendikan, ya ayuhannas inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang menjadikan umatnya lari dari saf salat jamaah. Fa inna fi musallat, sungguhnya siapapun yang menjadi imam sholat untuk umat, maka pendekkanlah. Karena di dalamnya ada orang yang sedang sakit, anak kecil, orang tua, tergesa-gesa, punya hajat, segera pergi. Ibu-ibu, bapak-bapak, itulah hikmah imam. Kalau setelah selesai iqomat, meluruskan shaf, istawu, tarasu, ajadilu. Sebetulnya, imam di situ sedang screening, ada nggak satu dari 4 golongan itu. Jika ada, maka sholatnya harus cepat. Yang pertama anak kecil, orang tua, sakit, dan tergesa-gesa. Jika ada satu, harus cepat, tidak boleh lama. Masalahnya, masjid Indonesia, sing teko, tua kabeh. Berarti pripun? Cepatlah, ngapain baca suwe-suwe. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu ketika ngimami. Baca Quran imam itu udah harus panjang. Yang penting ada bacaan setelah Fatihah pun ngoten mawon. Ndak perlu harus sing rekoso angel kedawan. Ngimami sok-sokan ya om macane surat Maryam malah keplatok ilate mengko. Wong ki angel kok. Sing gampang wae kul huwae lek ra apa-apa. Ngimami surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Itu pun boleh. Ra masalah. Rokaat loro amin, alif lam ra, Allah akbar. Itu pun gak masalah. Imam maghrib amin, shad, Allah akbar. Apa-apa. Rokaat kedua amin, qaf, Allah akbar. Apa-apa. Ning yo ngopo. Terane bacaan liyane wae. Jamaahnya ada yang marah, "Mas, maca ra ngono kuwi." Ora patut, mosok ngimami macane ngger alif lam ra, shad, qaf, ora member sing dawa. Oh nggih Pak, ngapunten nggih. Aja dibeleni lho Mas. Nggih Pak, insyaallah sing member patut tur dawa nggih. Nggih Pak. Ngimami subuh dawa tenan. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kafa ya ain sad. Allahu akbar. An dawa. Kaf, ha, ya, ain, sad, 5 dawa. Bange qaf siji, sad siji, alif lam ra 3. Mending lho 5 kok kan. Kabayan insan. Kan dawa niku Bu. Makanya baca Quran niku rasa digangel-angel. Cuma membaca Quran niku memang sebetulnya bukan tentang panjang pendek jumlah ayatnya sih ya.
Kalau saya tentang sakinah hatinya ketika membacanya situ. Gini nggih, konsep Quran itu tolong lebih diperluas lagi dalam memahami Quran. Ngeten Bu. Ketika Allah mengatakan dalam surah Yunus di nomor ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai pengingat untuk manusia. Yang kedua, sebagai syifaa'un lima fis sudur, obat bagi hati yang sakit, hati yang sedih, hati yang galau. Huda pembeda, penerang, yang terakhir rahmat, kasih sayang. Oke, poin kedua adalah di kalimat syifa. Bahwa Al-Quran penyembuh dari hati yang sakit, gundah gulana, sedih, kecewa, kesepian. Sebetulnya ngeten Bu, konsep untuk mendapatkan ketenangan hidup itu gampang. Sering-seringlah lidah, lisan, mulut dibasahi dengan bacaan Quran. Tidak harus membuat kebiasaan baca Quran nek wis rampung 30 juz. Aduh angel kuwi. Mengadi ngapal Al-Kafirun ora rampung-rampung kok. Imam Al-Kafir ini bingung jelimet mubeng-mubeng terus kuliah Al-Kafirun na'budu mata butuh wala antum puana ya. Antum puana ya. Bola boleh lagi. Makanya jenengan ndak harus banyak-banyak ngapal Quran, sedikit mawon diambil satu halaman amma yatasaalun sampai terakhir. Pun dijadikan kebiasaan, motoran, masak. Bang Ani masak nyanyi kan mending maca Quran kan Bu. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi klerun nglebok kene uyahe sak teplok ngono. Ya ora masalah lah. Nggih, daripada jenengan nyanyi Mas Bahlil ganteng. Apa ya? Dua apa yang manis apa ya? Mendingan maca Quran. Saya pun kebiasaan kalau ngisi pengajian berangkat di jalan, kalau maca Quran, tidak mau saya target dapat berapa lembar, halaman, ragagas. Karena rute pengajian Mojo Songo mriki beda dengan nanti sore. Nanti sore ngisinya tepalur Bu. Di Palur lebih cedek, berarti kula bisa menghabiskan satu halaman. Kalau mriki dewa bisa habis 4 halaman kula. Murojaah. Santai wae, rasa dipeksa-peksa. Nyantai dinikmati supaya hatinya nyaman. Supaya hatinya enak tentram. Di jalan iku jenengan bawani ra emosi, Bu. Enak banget. Kula pernah ngisi teng Colomadu, nembe murojaah surat Qaf. Wajah at-sakratil kan, nembe wajah karo motoran. Helmnya dibuka kan, wajah mlebu mimik langsung ketelan aku. Waduh, kita emplok mimik loro iki ya. Pas nembe mengolah bene wajah, tapi kan ora apa-apa ya. Daripada jenengan meneng kan mending emplok mimik, jebule rasanya rada pahit ya. Karena maca Quran tidak masalah juga kan. Kesibukan itu jenengan pakai, jangan dipahami yang maca Quran hanya sebatas nambah pahala 1 huruf 10 pahala. Iya benar. 1 huruf alif lam mim saja 3 huruf loh Bu. Ini 30 pahala. Tapi tolong perbaiki pemahaman kita tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu lebih dari memberi pahala, tetapi menciptakan ketenangan dalam hati. Sekarang bahagia loh Bu. Nganggur bange ngenteni opo karo domblok. Murojaah Quran itu asik banget Bu. Dia harus banyak-banyak. Jadi kan fokus di juz 30 mawon. Rasa 30 juz kedawan kriting niku, ngasih tuwek mati mungkin iso ngapalke wong ngapal Quran ki angelok. Saya ngerasakan, Bu. Saya termasuk korban menghafal Quran yang sebetulnya salah langkah karena kebacut usia wis tuwa. Lulus SMA 18 tahun. Oke. Dari SMA 3 kula teng Jawa Barat belajar 2 tahun ngapal Quran. Selesai, Bu. 1,5 tahun 30 juz selesai. Tapi kan enggak kuat hafalannya. Quran itu fasenya adalah dihabiskan dulu seorang 30 juz. Bariku nembe dikuatkan minimal 5 tahun. Nembe kuat banget. Karena saya faktornya udah tua. 18 tahun, rampung ngapal Quran di usia 20 tahun. Saya dapat beasiswa merantau ke Sudan. Saya berangkatnya 20 tahun. Di sana dihadapkan ilmu banyak banget. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada qiraat. Saya ngambil hadis. Karena bagi saya, kenapa hadis? Di Solo masih minim orang yang menguasai hadis. Makanya saya ingin bawa perubahan ke Solo dengan ilmu yang baru. Makanya kan condong ilmu pengajian. Saya kan di hadis, Bukhari Muslim. Di situ, kula di kesempatan meneh untuk menyelesaikan Quran dengan kuat hafalan. Karena nek kula sibuk Quran, hadisnya hilang. Nek kula mikir hadis, Qurane sing kudu dikorbanke. Ra iso kabeh. Bu. Jangan berpikir mengejar 2 kelinci untuk mendapatkan kedua-duanya. Fokus moto siji kelinci, cekel, liyane uculke mawon. Akhirnya saniki ra iso, karena abot banget Quran itu. Apalagi di pondok itu syaratnya selesai 5 juz pertama, naik ke juz yang 5 kedua,
harus diujikan, sekali duduk tidak boleh keliru. Berjuang mati-matian 5 juz pertama beres, selesai, boleh juz 6 sampai 10 ya. Nembe ngapalke progres di juz 8. Juz 1 tekan 5, lali kabeh kok. Aneh tenan Quran iki wangel diana lebu. Ini ngapalke lagu lho, kelingan memandangmu. Ah kelingan ta? Ngerti Ika Nurjana ya ta? Ngerti. Ketok iya rada-rada kelingan kok kan. Makanya ibu-ibu, Quran itu tidak mudah. Susah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah tolong pahami Quran itu jangan hanya tentang pahalanya besar saja. Bahwa Quran perlu untuk membasahi lidah kita di setiap waktu, mendatangkan ketenangan. Enak loh. Karo blonjo nunggu ning kasir kan daripada domblong. Mending ngapalke Quran, murojaah. Ini rapal ya Al-Fatihah dibaleni terus sama masalah. Yang penting basah dengan Quran. Atau enggak kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rampung kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Enak meneh sih ayat-ayat yang jenengan enggak pernah denger ya, yang asing itu enak lagi. Kenapa? Ngeten, Bu. Quran itu satu wasilah mampu menghilangkan kepikunan. Belum lama ini, 2 minggu yang lalu, saya diundang ngisi sama seorang dokter. Ternyata yang undang niku dokternya alumni SMA 3. Saya diundang ngisi di rumahnya dan beliau kepala kanker Muardi. Dan beliau niku sekolah kanker niku hampir 20 tahun setelah dokter umum. Saya tanya, Pak dokter kan sama-sama alumni, makanya manggil kula karena alumninya sama. Pak dokter ya so pinten 62 Ustaz. Lah, terus ajeng pensiun pinten 65 Ustaz. Setelah niku off. Enggak Ustaz, saya sibuk ngajar di FKUNS. Oh, sampai kapan? 70-an. Terus ngeten, ngendika, Ustaz, ilmu yang jenengan miliki, ilmu agama itu lebih mulia daripada kami. Karena jenengan berbicara tentang pengobatan hati, kita pengobatan dunia, penyakit dunia. Baiknya lagi adalah kehidupan orang dengan agama itu dekat dengan menghafal. Ngafal Quran, ngafal hadis itu bagus Ustaz. Karena kenapa? Menghilangkan kepikunan. Otak yang dipakai setiap hari untuk ngafal murojaah, ngafal murojaah, ngafal murojaah, diulang-ulang. Itu enggak gampang pikun. Makanya ilmu Quran itu bagus banget. Untuk supaya diucap terus, diulang-ulang terus, pikunnya gampang hilang Ustaz. Tapi kalau nggak dipakai, nggak cepat pikun. Dan saya bener mikir, oh iya, kenapa banyak orang di usia 65 mulai pikun? Mergo ora tau maca Quran. Mergo ora tau hafalan wiritan Quran. Ketika apapun lah, terserahlah. Banyak orang kan 68 pikun, simbah kula 72 tahun pikun banget kok. Karo putune ora mudeng. Karo anake dhewe, dikeki maem jam 12 jam siji bengok-bengok. Yo aku ora mbok pakani to, padahal wis maem rong piring entek. Pikun Bu, ning ngangger dikeki duit 1.000 abad. Nah pikun kok iso ya? Aku mikir, berarti memang daya ingat seseorang itu adalah tentang objek apa yang ingin dia ingat dengan kuat, tidak mudah akan hilang. Contoh, jika jenengan berpikir, aku mau Quran, misal target bulan Juli, aku pengen nyelesain surat Ar-Rum, misal Bu. Kan Ar-Rum niku ya rada-rada dawa ya. Ar-Rum. Ketika jenengan menjadikan objek Ar-Rum itu benar-benar untuk dihafal, itu benar-benar susah hilang loh. Karena memang kekuatan yang dinamakan analitis otak ini kan bergantung dengan niat juga gitu. Kaya wong nek ngapal duit, orang mungkin pikun. Karo putune pikun, mergo napa? Karena orientasi hafalannya lebih berat dibebankan kepada uang. Padha kaya surat. Ngopo kok surat jenengan Al-Fajr ora apal-apal? Ini nek surat Al-Maun apal. Mergo jenengan berpemahaman yen Al-Maun kuwi gampang, Al-Fajr kuwi angel, padahal kabeh padha wae. Iya kan? Kabeh jenenge padha wae, nek iso ngapal lho ya. Makanya sebetulnya semuanya sama saja, tergantung dengan potensi yang kita gunakan dengan orientasinya Bu. Iso apal tenan. Makanya jangan biasakan jauh dari Quran. Selain memberi pahala, Quran membuat hati merasa tenang. Mangcubi. Urip nek wis maca Quran, bendina Quran ki tenang, banget ra duwe duit tok, ya ora tenang sih. Ya ora tenang nggih. Nek ora duwe tenang, kalau tenang gitu. Ya tenang, tapi tenang yang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di sini salat ketika ada anak kecil, ada orang yang tua, tergesa-gesa, orang sakit tidak boleh dilama-lamakan. Makanya fungsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala menjadikan kaidah ini. Kadang sholat niku harus cepat gara-gara anak kecil. Sek ya, tak uraikan lagi.
Kadang sholat itu harus cepat-cepat karena ada anak kecil. Tapi Bu, Nabi niku pernah sholat lama gara-gara anak kecil juga. Tak beleni. Tapi Nabi niku pernah juga sholat dilama-lamakan gara-gara anak kecil. Riwayatnya Abdullah bin Shaddad. Jadi kan bisa buka di kitab Tirmidzi dan Nasai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ben kisah sholat membawa putu, cucunya Hasan Husain. Ketika beliau sujud, ibu-ibu, Hasan Husain kuda-kudaan di atas punggung Nabi. Ini dua cucu Nabi. Abdullah bin Shaddad di belakangnya bersama para sahabat yang lain sujud mereka. Mereka sudah sujud kabeh. Lah, Nabi niku fa'atola alaihi sujud. Nabi niku sujudnya lama banget kok orang munggah-munggah. Abdullah bin Shaddad curiga, hal waqa'a hadatsa fi amri syai'au yuha ilaihi. Saya takut kalau Nabi terjadi sesuatu kepadanya atau mungkin turun wahyu kepadanya. Farafa'tu ra'si. Lalu aku punya inisiatif, saya angkat kepalaku, saya lihat Nabi. Ternyata apa? Nabi dalam keadaan ditunggangi Hasan karo Husain. Selesai sholat, fasa'altu an dalik. Aku tanya sama Nabi, ya Rasulullah, laqad dhanantu annahu waqa'a fi amrika syai'au yuhya ilaika. Wahai Nabi, aku tadi mengira sujud jelingan niku lama enggak kembali ke atas. Saya kira terjadi sesuatu, kalaupun tidak, jenengan baru sedang turun wahyu. Lam yakun kulluhu dzalik, tidak semuanya terjadi. Innama intahalani ibni, putuku numpak-numpak ayam kabeh di punggung, wa karitu an ujilau hatta yabiyahu. Saya biarkan dia bebas sampai katok dolanan, selesai baru sujud. Poinnya adalah di sini Abdullah bin Shaddad mengangkat kepala. Niki digawe hukum dengan fikih, Bu. Bahwa mengangkat kepala dalam keadaan yang tidak seharusnya diangkat, tapi dengan tujuan syar'i itu tidak batal. Sepertinya tadi niki, belum takbir kok wis munggah. Saya pernah ngisi pengajian di Kalioso. Ada ibu tanya, kan saya disuruh minta ngisi jadwalnya niku judulnya sholat sesuai sunnah Nabi kan. Selesai pengajian ada ibu tanya, Mas Ustadz bagi tangkep pripun, bagaimana hukumnya mengangkat kepala di luar gerakan sholat pas sujud? Pulang ngomong batal kalau nggak ada kepentingan, Bu. Kalau ada keperluan nggak batal lah pripun. Masjid di desa kami niku besar Ustadz. Tengahnya desa perempuan dikasih tirai kain dari tanah lantai sampai tinggi. Ternyata pas sholat imam asarnya itu Ustaz, mbah tua lali orang gawa halu-halu nih. Pas sujud terakhir ajin tasyahud, sik aku rampung wis sik to. Nah, sik to, Bu. Nah, akhirnya kok suwi banget. Kok ora rampung-rampung, kok ora munggah-munggah. Ibu-ibu semuanya jengking Ustaz sujud. Suwi banget pokoknya Ustaz ngasih mumet sirah kula. Kula curiga Ustaz. Tak angkat kepala kula, tak angkat tirane jebule jamaah wis entek mulai kabeh. Jebule wis lunga, wis rampung, wis salam mergo ora krungu. Masjid iki kegedean, Bu. Ora krungu tekan Bu Jawa. Akhire pripun? Jenengan Bu, nggih kula ngomong karo ibu-ibu, "Weh, wis mulai kabeh lho." Ya batal. Lah malah ngomong, harusnya jenengan Allah Akbar mawon cukup. Malah ngomong, "Ini semil kabeh lho." Ya batal. Semua gerakan di luar sholat itu ketika dibutuhkan tidak masalah. Kayak niki wau nggih. Nah, poin kula adalah ada kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala karena anak kecil pun beliau sholatnya pripun, jadi suwe. Ya nggak apa-apa, ya nggak masalah juga, Bu. Boleh-boleh saja ketika ditumpai. Berarti pripun? Nek ditumpai cah cilik niku biarin saja rapop. Banyak anak kecil malah seneng, berarti bukti masjidnya iku panitiane takmire ramah orang giala. Ini nek pengajian tuwi kabeh, berarti ki panitia takmire keren kabeh. Kaya reog Ponorogo asli, galak-galak gitu. Pengajian kok cah cilik lari-lari itu malah seneng kula. Berarti panitianya ramah. Jika ada anak kecil pelayon, teriak-teriak, aku yo rameh ngelokke, karena memang wajarnya anak kecil seperti itu. Melayu, bengok-bengok, teriak-teriak, yaitu umumnya anak kecil fitrahnya seperti itu. Justru ngisi pengajian enek bocah cilik kok iso lungguh anteng menteleng nyatet nyirengke semangat fokus, malah aku curiga kiki kesambet demit kan ya kudu rame. Makanya kalau yang kecil rame kono rame mawon. Makanya
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutlakkan, tapi menggarisbawahi dengan umumnya. Nah, poin pula adalah marah diperbolehkan, tidak masalah. Seperti halnya, Mas, berarti marah itu kadang-kala diperbolehkan. Boleh. Ini juga terjadi di selain Nabi. Contoh sahabat, Bu, di hadisnya Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di kitab Bukhari Muslim. Kisah kunna nisa'u Quraisyin indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala wanita suku Quraisy mereka berkumpul di rumah Nabi mencari ilmu. Bu-ibu niki dalil kumpulan wanita yang datang ke rumah guru itu diperbolehkan untuk menimba ilmu, silahkan. Yang jadi pelarangan adalah berdua-duaan. Nek misal perempuan banyak satu guru siji tidak apa-apa gitu. Karena masalah. Semua yang berdua-duaan itu adalah haram. Ila wasali suma syaitan, pihak ketiganya setan. Makanya madzhab jumhur sepakat. Laki perempuan pacaran orang bojoan. Kalau sholat jamaah, dia batal sholatnya. Pacaran orang sopo-sopo, berduaan. Misal ya, pacaran laki perempuan yang pantai Parangtritis. Jam 12 krungu adzan. Sayangku, pacarku saatnya kita bertakwa kepada Allah. Terkadang memang ada gitu, buaya darat tapi cingkrang. Versi jenggotan enten toh enek nge-DM-i awat-awat kayak assalamualaikum ukhtea gila nih badalai sudah makan belum jiji, ayo jangan lupa pengajian ya blegedes telek lencong alah rasa poso-poso nyelui ayah bunda kula pernah tumbas pentol pinggir dalan ngawur ngoten gerobakan enek cah cilik-cilik SMP ya pacaran nyelui bunda pengen pentol piro gila nilele cah bayi loh, nyeluke bunda. Aku pengen pentol 5 ayah, gila nih. Aku sing wis rabi gila. Rasanya pengen tak usah asik nih pentol ini. Gila nih banget sih cah bayi-bayi itu. Nyeluke udah pagi mama, saatnya bangunlah telek lencong, Wong nguyawe durung jejeg lho. Kecil ning nguyawe jejeg ya, Bu. Emang bisa jejeg ora iso, kali diso kan. Makanya pacaran saniki ngeri banget kok rusak tenan dolan nggih. Nyeluke kalau kita zaman kecil pasaran sih apa-apa ya. Kalau zaman cilik 5 tahun dulu pasaran karo kancaku wedok ya budak-budak ayah-ayahan. Kamu budakku ya iya, kamu ayahku ya iya, biasa. Aku pergi dulu ya kerja, golek di gedang. Dirajang cilik-cilik, kancaku sing wedok niku nganggo cemung tenan digeni niku ngasih muntuk, dilebokke, dipleting ning nggon piring-piringan. Ini ayah, enak sekali budak, makasih. Ngoten nggih. Zaman cilik. Lah kok biyen pethoki, biyen budakku apa yang oh iya ya Allah. Piye dadi budakku saiki gelem ora moh langsung dia. Makanya kan zaman kecil kita agak sama dengan hari ini. Lalu kumpul perempuan Quraisy menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukallimna wa yaktasinna wa kana 'aliyatan asatuhuna. Mereka berbincang-bincang tentang ilmu sampai lama sekali hingga suara mereka meninggi. Dalil pengajian itu dengan durasi yang panjang tidak apa-apa. Kayak ini Bu. Pengajian yang ngomongin Nabi suwe banget. Saking asiknya pertanyaan karo Nabi, suara perempuan itu sampai terdengar dari luar. Dalil bahwasanya pengajian waktu ini suwe dawa niku ora apa-apa. MSR sekali-kali gawe pada duhur apa pada isya. Moh rasudi matur suwun. Moh sapa sing kuat moh jamaah niki mawone jam 2 wis ngilang-ilik sik to kurang 10 menit iki lho. Rumangsane kula dikira ra mudeng, kula niku ben menit motoku mudhun nonton jam terus iki lho. Itulah kenapa jam tangan saya bikin kiri. Karena mengkune itu dudingnya set jamnya semene. Ngoten Bu. Masalahnya tidak semua masjid itu di belakangnya ada jam. Iki lho ra nek jame. Angger ana jam ning mburi biasane ra cocok dengan ra cocok. Mosok ya pengajian nama ngene kan ya pekewu. Nah, lalu berbincang-bincang dengan waktu yang lama suara mereka meninggikan Bu. Datanglah Umar. Assalamualaikum fasta'dana Umar. Umar datang meminta izin kepada Nabi masuk dengan mengucap salam. Fabtadarna nisa'u Quraisy. Lalu perempuan Quraisy langsung melayu kocar-kacir kabeh. Yang tadi min mara'il hijab ilal jidar. Mereka bersembunyi di belakang tirai rumah Nabi dan tembok-tembok Nabi. Melayu kabeh Bu. Nanti suara Umar. Fa'adina Nabi SAW bidukhul. Nabi mengizinkan Umar untuk masuk. Umar untuk masuk. Fadhika Nabi tertawa. Niki dalil nggih, majelis ilmu ada tertawa niku mboten napa-napa angsal. Lalu Nabi ditanya, "Adhakallahu sinnak, madza abkaka ya Rasulullah?"
Ya Rasulullah, semoga Allah menjaga tertawamu. Motivasi sebab apa kok jenengan tertawa? Pertanyaan Umar, kenapa jenengan tertawa? Berarti jenenge guyu niku enek sebabnya. Lucu guyu itu wajar. Orang apa-apa guyu dhewe di luar wajah, kan Bu. Umumnya nggih ngoten niku. Nah, lalu ajibtu min amri haula nisa. Aku itu heran dengan wanita-wanita Quraisy. Kunna indi. Sebelum kamu datang, mereka duduk tenang semua di samping kanan kiri depanku menanyakan ilmu agama. Falamma isa dan tanta, ketika kamu datang, mereka mendengar dari suaramu, yabtadirna, mereka semuanya lari dan sembunyi. Umar langsung menjawab, ya Rasulullah, anta ahaku ayyahabna. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling berhak untuk disegani dan paling pantas untuk ditakuti. Dan Umar mengangkat suaranya. Kan Umar itu lantang Bu suaranya, gede dhuwur kan. Suaranya pakai suara perut. Perempuan dibengok kabeh, diteriaki. Umar itu kan memang kalau bicara kan suaranya gandeng ya Bu. Suaranya gede banget. Makanya kan ditakuti banyak orang. Wibawanya kuat. Piye ra diwedeni pawakane gede dhuwur. Niku kalau numpak jaran kuda arepe ngasih tanahe mawon kengsrel Bu. Saking dhuwure, kita numpak sekupe jinjit kok. Mundure wae alun-alun mutere mawon ada mudhun sik nek perlu nganggo tangga sik. Maka niki Umar langsung mengangkat suara, ya adwatu anfusihinna. Hei wanita-wanita yang dirinya sendiri adalah musuhnya. Keren ya? Manggilnya Umar kepada perempuan apa? Ya adwatu anfusihinna. Hei wanita-wanita yang dirinya sendiri adalah musuhnya. Memang perempuan yang ngoten Bu, suka playing victim musuhnya dirinya sendiri. Suka bikin cerita seolah-olah menyalahkan suami ini, jadi dia sing salah ra gelem salah. Mas umpama mesti ruwet iki. Umpama aku meninggal mlebu surga. Terus jenengan bojone karo bojo anyar. Bojomu yo mati mlebu surga. Di surga pilih aku atau pilih dia? Kan iki playing victim ya. Pertanyaan ramu tuh ya. Pertanyaan cap opo coba. Makanya perempuan itu musuhnya adalah dirinya sendiri, Bu. Rang gendang ngoten nggih. Senengane iki random. Kemudian ambil perempuan itu nek wis datang bulan, galak sian. Itu lek bojone set ngoten langsung aku. Pokoknya bocah datang bulan jadi demok, gua galak banget itu. Hati-hati. Nah, lalu Umar mengatakan, hei wanita yang dirinya adalah musuhnya sendiri, lima tahamnani wa la yabna Rasulullah. Kenapa kalian takut kepadaku, tapi kalian gak takut sama Nabi? Apa kata perempuan? Li'annaka afaddu wa aglad. Karena Umar, kamu lebih galak timbang Nabi. Sakarap ya. Mengarang niku sane bloko suto luwih galak timbang Nabi. Umar galak banget, Bu. Mendengar jawaban perempuan seperti itu, kenapa? Karena kowe Umar luwih galak timbang Nabi. Nabi ora trimo. Langsung memberikan jawaban. Wallahi masalaka Umar fajin ila salaka syaitan fajin dari fajik. Sesungguhnya Umar lewat di sebuah jalan, maka setan lebih memilih berputar jalan untuk menghindarinya. Jangankan wong wedok, setan ngerti Umare mlayu wedi oleh kowe wong wedok. Saya paham meneh, saya umum lagi kalau kamu takut sama Umar. Setan lho ngerti Umar, pilih mubeng dalane aku. Umar lewat mriki nggih, jalan besar niki. Setan pilih mubeng lewat gawok daleman baki. Makam haji, jenenge makam haji ini kabeh kaji ya Bu. Kayaknya kan Purwosari nih ke belakang Purwosari jenenge desa Brengosan ini kabeh Brengosan. Umar niku, masya Allah saking wibawanya kuat gitu. Makanya setan pun takut Bu lihat. Kok nek geruang wedok itu Umar. Setannya pilih mubeng. Kalau kita kan bukan Umar ya, wis pengajian ning masjid golek ilmu, golek pahala, ketaatan pada Allah, setane nemplek kabeh. Pengajian assalamualaikum, setan ini nggon samping nyebul Nina bobo, Nina liar lagi alhamdulillah nahmadud. Kita niku lucu ya, nek pengajian ini ngantuk moto kelet banget. Nek wis jam 2 mulai melek. Saatnya berbelanja guru assalam. Makanya kita pengajian teng mriki niku hanya covernya. Karena bareng itu tujuan intinya apa, Bu? Belanja, shopping. Shopping wis ini niku mawon nggih. Makane niki mongko nek bar mulai nek mlebu karo kabeh.
mesti nyinggung. Nah, makanya ibu-ibu, di sini Nabi SAW tidak semua keadaan beliau itu marah. Nabi pun juga tertawa. Artinya, penempatan marah dan penempatan tertawa itu ada fungsinya masing-masing. Seperti tertawa kepada Umar gara-gara gumun ya, heran sama kaum perempuan yang karapu-karapu wedi. Bahwa marah itu lawannya dari tertawa, sehingga tidak semua marah konteksnya adalah negatif, sebagaimana tertawa pun juga adalah positif. Semuanya punya penempatan masing-masing, tetapi semua marah yang tidak diolah dengan ilmu syar'i menghinakan pelakunya. Pun jika kesempatan saya akhirkan, insya Allah kita sambung malih di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.